Three extraordinary women. 3 wanita yang luar biasa. Kenapa kok wanita yang saya pilih? Karena wanita ini memang khusus. Wanita itu juga punya sesuatu yang luar biasa. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa wanita itu penentu keberhasilan dan keselamatan keluarga. Jadi istri itu memegang peranan yang penting dalam keluarga. Kalau istri itu takut akan Tuhan, istri bijak, maka dikatakan keluarganya akan terbangun, akan diberkati. Wanita bijak itu mendirikan rumah. Bahkan dikatakan kalau istri itu bijak, nilainya itu jauh lebih berharga daripada permata. Tapi kalau istri itu bodoh di sini bukan masalah IQ ya, tapi masalah mental, masalah kerohanian bodoh. Maka dia menghancurkan rumah tangganya sendiri. Dengan tangannya sendiri, dia merusak rumah tangganya sendiri. Makanya itu wanita itu penting ya. Ibu-ibu, tolong perhatikan bagaimana Anda dalam rumah tangga Anda. Jangan sampai Anda menghancurkan rumah tanggamu dengan tanganmu sendiri. Bukan tangan orang lain, tapi tanganmu sendiri. Merobohkan, menghancurkan rumah tangga yang kau sudah bangun bertahun-tahun. Makanya perlu sekali seorang wanita itu bijaksana, takut akan Tuhan. Dikatakan kecantikan, kemolekan itu bohong, sia-sia. Tapi istri yang takut kepada Tuhan dipuji-puji oleh orang. Wanita itu dalam Alkitab gambaran gereja Tuhan. Jadi artinya kalau bicara wanita itu juga bicara pria sebenarnya. Karena wanita itu dalam gereja, dalam Alkitab itu gambaran dari gereja. Saya akan masuk kepada wanita pertama, yaitu wanita yang tidak punya nama. Karena Alkitab juga tidak menyebutkan namanya. Mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat 38. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini perempuan yang tidak punya nama, tidak disebutkan namanya dalam Alkitab. Tetapi dia melakukan sesuatu yang luar biasa, yang extraordinary. Dia datang mendekati Yesus, bahkan dia tidak berani dikatakan dari depan. Dia datang dari belakang. Kemudian dikatakan tadi, dia mulai menangis di kaki Yesus. Air matanya jatuh kepada kaki Yesus. Lalu dia pakai rambutnya. Rambut ini kan berharga bagi wanita ya. Dia pakai rambutnya untuk menyekanya. Dia ciumi kaki Yesus. Tidak cukup itu, dia sudah siapkan minyak wangi. Dia minyaki kaki Yesus. Itu yang dilakukan oleh wanita ini, saudara. Dan saya katakan bahwa sebenarnya ini adalah gambaran dari sesuatu penyembahan. Jadi apa yang dilakukan ini, saudara-saudara, adalah sebuah tindakan penyembahan. Karena penyembahan itu dalam bahasa aslinya itu mencium. Jadi saudara-saudara, perempuan ini menyembah Yesus dengan caranya sendiri. Dia menyembah dengan sesuatu hati yang hancur. Dia mencurahkan air matanya. Dia hancur hati. Tapi jangan lupa, siapa wanita ini? Firman Tuhan berkata bahwa perempuan ini punya reputasi yang tidak baik. Tapi saya yakin dia melakukan gitu karena dia sudah bertobat. Hati perempuan ini dia sudah percaya kepada Yesus. Dia merasakan kasih Tuhan. Dia dijamah oleh kasih itu. So itu sekarang dia mencurahkan kasihnya. Dia mempunyai extraordinary love. Kasih yang tidak biasanya. Dia menyembah Tuhan dengan caranya sendiri. Mengapa perempuan ini bisa melakukan itu? Di ayat terusannya,
Tuhan Yesus ngomong karena dosanya yang banyak itu telah diampuni. Dia sudah bertobat, dia minta ampun dari dosa-dosanya. Makanya penting pertobatan itu saudara-saudara. Kita semua mungkin punya masa depan yang kelam juga. Tapi yang penting apakah kita sudah bertobat apa tidak. Itu yang penting bukan? Sebab tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Itu firman. Tidak cukup kita cuma menyesal, bertobat itu artinya kita harus berbalik arah. Jadi perempuan ini dia mengalami satu pertobatan. Dia merasakan bagaimana Allah mengampuni dosanya. Raja Daud pernah berkata bahwa betapa bahagianya orang yang diampuni dosanya. Mazmur 32. Dan itu yang dialami oleh wanita ini. Sehingga dia datang kepada Yesus. Dia mengasihi Tuhan. Dia mencurahkan penyembahannya. Dia menyembah, dan menyembah. Dan inilah yang indah di pemandangan Tuhan. Wanita memang punya something di sini. Ini potensi yang dimiliki wanita. Tapi sekali lagi ngomong wanita juga ngomong gereja. Jadi saya gimana harus ngomong ini, harus seimbang kan. Tapi tetap karena yang saya ambil contoh wanita. Pasti ada sesuatu juga dengan wanita. Ada potensi di situ. Potensi untuk mengasihi. Kapasitas yang Tuhan beri. Makanya saudara perhatikan ya. Tuhan berpesan kepada wanita bukan, hai istri kasihilah suamimu. Mestinya kalau seimbangan begitu, betul? Kepada suami Tuhan pesan, hai suami kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Seharusnya kepada istri juga sama. Hai istri kasihilah suamimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi sudah lihat pesannya? Tidak sama. Mengapa? Karena tidak usah dipesan, istri itu dengan sendirinya mengasihi keluarga. Itu pasti, itu kapasitas Tuhan yang Tuhan berikan. Kalau normal loh ya, selalu ada perkecualian soalnya. Coba kita lihat saudara-saudara, sekarang kita mau kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau bicara wanita ini mungkin saudara kata, ya masuk akal. Wanita ini sudah diampuni dosanya banyak. Pertanyaannya sekarang bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Ini yang sering terjadi bukan? Karena kita mengukur seperti orang Farisi tadi itu. Kita mengukur orang itu dosa yang nampak dan seterusnya. Tapi kalau kita mau sadar, kalau kita mau mengerti firman Tuhan. Bahwa sebenarnya perempuan ini mewakili Anda dan saya. Mengapa? Karena kita nggak beda-beda jauh gitu loh. Walaupun kita mungkin nggak seperti perempuan ini, reputasi kita jelek. Tapi kita juga banyak melakukan kesalahan, saudara-saudara. Mengapa saya katakan demikian? Ketika kita merasa kita lebih benar dari orang lain, itu sudah satu kesalahan. Itu yang diperbuat oleh orang Farisi ini. Aku enggak seperti pemungut cukai ini. Aku berlakukan ini, aku puasa, aku ibadah, aku perpuluhan, aku ini, aku itu. Kalau dia mah, ya Tuhan maklumilah. Dan Tuhan ngomong apa? Orang pemungut cukai itu pulang lebih dibenarkan oleh Allah. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Mari kita juga menyadari bahwa kita sudah diampuni dosa kita. Kita mau menyadari kasih Tuhan yang begitu besar itu, yang sudah dicurahkan. Kita mau menyadari pengorbanan salib itu bukan untuk mereka, bukan untuk dia, bukan untuk sono, bukan untuk sana, tapi untuk sini. Kita harus menyadari itu. Maka di situ kita akan mempunyai sikap yang sama seperti perempuan itu. Tuhan, Kau selalu baik bagiku. Dan kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa mencurahkan kasih. Extraordinary love. Saya akan bergeser kepada perempuan yang kedua. Banyak orang mengacaukan dua perempuan ini. Tapi kalau saudara lihat dalam Alkitab jelas ini adalah peristiwa yang berbeda. Timingnya aja sudah berbeda. Di dalam Yohanes 12 ini timingnya adalah minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus disalib. Yesus masuk kembali ke kota Yerusalem seminggu sebelum dia disalib. Dan di dalam minggu itulah terjadi peristiwa Yohanes 12 ini. Dan di sini jelas dikatakan bahwa yang mengurapi kaki Yesus adalah Maria, saudara dari Marta dan Lazarus. Mari kita baca dulu Injil Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani.
Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Ayat 3, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di ayat yang lain dikatakan Maria bukan cuma sekedar meminyaki, tapi dia memecahkan buli-buli itu. Ini minyak wangi yang utuh ini, dipecahkan oleh Maria. Benar-benar ini satu totalitas. Oh luar biasa perbuatan Maria ini saudara. Dan itu minyak wangi yang dikatakan sangat mahal harganya. Harga 300 dinar itu adalah upah pekerja 1 tahun. Karena upah pekerja itu sedinar sehari itu umumnya. Ya saudara bayangkanlah kira-kira berapa itu. Jadi kalau dia nyelengi 1 dinar ini nggak dipakai, ya celengi terus setahun baru bisa membeli itu. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah extraordinary faith. Ini adalah iman yang luar biasa. Bukan ordinary lagi. Extraordinary. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya Maria bukan mencurahkan minyak itu. Tapi yang dilakukan Maria adalah mencurahkan masa depannya. Karena menurut kebiasaan orang Yahudi, setiap wanita itu dia akan menabung, mengumpulkan minyak untuk hari pernikahannya. Jadi minyak itu memang dibeli, ditabung untuk mempersiapkan hari di mana dia menjadi pengantin wanita. Jadi itu minyak yang dipakai oleh Maria. Jadi itu bicara tentang masa depan. Karena itu saya katakan Maria pour out her future. Dia mencurahkan, dia memecahkan masa depannya. Bukan sekedar minyak saudara-saudara. Kalau minyak bisa dibeli. Tapi ini masa depan. Dia curahkan di kaki Yesus. Dengan iman tentunya saudara-saudara. Dia punya iman dan tentu ada kasih di situ. Ini tindakan iman. Iman itu harus ada perbuatan. Dan ini kita lihat tindakan iman seorang wanita yang bernama Maria. Wanita dari desa Betania. Nah sekarang menjadi pertanyaan kita, dari mana iman itu? Kok Maria bisa punya iman kayak begitu itu dari mana? Dan firman Tuhan memberikan jawaban. Ternyata Maria ini punya satu kelebihan, yaitu dia suka sekali mendengar firman. Dia suka duduk di kaki Tuhan. Setiap ada kesempatan Tuhan datang ke Betania, Tuhan mampir di rumah itu, Tuhan mulai sharing firman. Karena dia adalah sang firman itu. Dia mulai menyampaikan firman yang kekal itu. Di situ Maria diam di kaki Yesus. Dan itu sebenarnya secara tradisi orang Yahudi agak kurang biasa. Karena orang Yahudi kalau sudah kumpul gitu biasanya wanita ada batasnya gitu ya. Tapi bagi Maria, dia selalu duduk di kaki Yesus. Dia mendengar sampai pernah peristiwa itu kan, Martanya ngambek. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma bahwa iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita mendengar firman. Dan kita harus berdoa supaya firman itu menjadi daging. Karena Yesus adalah firman yang menjadi daging. Dan ini kunci, saudara-saudara. Kunci kemenangan kita. Kalau firman itu bisa menjadi daging kita. Kita serap, nyatu dengan hidup kita. Saudara-saudara, kita mau sungguh-sungguh hidup kita ini untuk Tuhan. Jangan lagi kita pakai untuk hal-hal yang lain, saudara. Kesempatan kita makin hari makin berkurang, saudara. Ayo kita pakai waktu yang masih sisa, yang Tuhan berikan ini, kita pakai lebih lagi bagi Tuhan. Saya akan tunjukkan satu ayat untuk mengunci bagian yang kedua ini. Yakobus 2 ayat 17 berkata bahwa iman itu kalau tidak disertai perbuatan, sebenarnya itu iman yang mati. Lalu kita percaya kepada Tuhan, tapi enggak ada realisasinya. Itu sebenarnya iman kita itu iman yang mati. Saya akan masuk kepada pribadi yang ketiga. Extraordinary woman yang ketiga adalah Maria Magdalena. Jadi jangan dibingungkan ya. Minimal ada 3 Maria dalam Alkitab. Maria ibu Yesus, kemudian tadi Maria saudara Marta dan Lazarus. Tapi ada satu lagi yang bernama Maria, namanya Maria Magdalena. Maria Magdalena ini karena dia berasal dari satu kota namanya Magdalene. Makanya dipakai Maria Magdalena.
Coba kita lihat catatan tentang Maria Magdalena di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 mulai. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Dan saudara-saudara, kita tahu selanjutnya Tuhan menyapa dia dari belakang. Sebelum kita melihat lebih jauh dari peristiwa ini, coba kita mau lihat background dari Maria. Lukas 8 ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi inilah background daripada Maria, saudara-saudara. Jadi background Maria ini enggak baik-baik benar. Tadinya dia entah dirasuk, entah dipengaruhi. Ada roh-roh jahat yang mempengaruhi hidupnya. Saudara, tapi Maria ini sudah dibebaskan. Haleluya. Kita perlu dibebaskan, saudara-saudara. Yesus adalah pembebas, sang juru selamat itu datang kepada Yesus. Dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Sebab itu dia dikatakan dia mengiring Yesus, dia melayani Yesus. Terus dari Galilea sampai kepada Yudea, sampai ke Yerusalem. Dan di sini kita melihat peristiwa yang terjadi ketika Yesus dikubur, mati dan dikubur. Pada hari pertama minggu itu, dikatakan Maria datang ke kubur. Lalu kita sudah baca tadi apa yang dia lihat di situ. Kemudian dia pulang, dia beritahu murid-murid. Langsung ada 2 orang murid ikut atau lari ke kubur. Maria juga kembali ke kubur. Petrus dan Yohanes dikatakan. Rupanya mereka mau membuktikan apa benar yang dikatakan Maria. Sampai di kubur sana, yang masuk Petrus ke dalam, dia lihat, iya benar, mayatnya hilang udah. Tapi ada di situ, kain-kain membungkusnya, kain pelunya ada di situ. Tapi mayatnya sudah nggak ada. Kemudian mereka pulang kembali. Tapi Maria, dia tidak pulang. Dia tetap di kubur itu dan dia menangis di situ. Mengapa dia menangis? Karena dia kepingin ketemu dengan Yesus, walaupun hanya melihat mayatnya. Ini yang dilakukan Maria. Dia begitu cintanya, dia begitu ingin ketemunya, dan saya katakan bahwa ini adalah sebuah harapan. Sementara Petrus dan Yohanes balik, Maria masih di situ. Dia masih punya harapan untuk ketemu, walaupun cuma mayat, gak apa-apa. Extraordinary hope, punya harapan yang lebih dari yang lain. Sementara yang lain mungkin sudah menyerah, sudah gak bisa ditolong. Tapi yang namanya Maria ini, dia masih punya harapan, pasti bisa. Pasti dia bisa berubah. Pasti masalah ini bisa ada jalan keluar. Hope, punya pengharapan. Ini Maria, dia punya pengharapan yang lebih. Bahkan murid-muridnya kalah. Petrus dan Yohanes lihat sudah gak ada harapan. Hilang, ya wes mau kemana lagi, balik saudara-saudara. Tapi Maria tidak. Maria Magdalena masih di situ. Dia mengharapkan sesuatu. Mungkin ada titik terang. Makanya ketika dia ditanya oleh malaikat, "Ibu, mengapa engkau kok menangis? Mayat udah hilang." Lalu ketika Yesus datang, dia anggap itu penjaga kubur. Dia bilang, "Pak, tolong, kalau ditaruh ini mayat ditaruh di mana, Pak?" Dan kita melihat saudara-saudara, Maria Magdalena ingin melihat mayat, tapi apa yang dia lihat? Dia melihat Yesus yang bangkit dari kubur. Inilah orang yang punya pengharapan, saudara-saudara. Karena dalam Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Jangan putus harap. Walaupun pengharapan itu sekecil apapun. Meskipun itu kayak lampu templek, tapi masih lampu. Dan itu bisa menyala kembali, saudara-saudara. Ada pengharapan. Dan dia mendapat apa yang dia harapkan. Mayat yang dicari, tapi yang dia temukan adalah Yesus yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan dia adalah saksi hidup yang pertama-tama. Sebelum Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada siapapun juga, Maria lah yang menyaksikan Yesus kebangkitannya. Itu dia adalah saksi kebangkitan yang pertama.
Hebat bukan? Saksi kebangkitan yang pertama bukan pria tapi wanita. Kembali kita lihat betapa hebatnya wanita itu saudara-saudara ya. Makanya pria-pria hormati ya. Coba saya bacakan 2 ayat. Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ester 9 ayat 22 berkata, duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Haleluya. Saudara yang berkabung, menangis di kaki Tuhan. Saudara sebentar sukacita. Haleluya. Karena dalam Yesus pengharapanmu tidak sia-sia. Ini firman Tuhan. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Mungkin saudara hanya mengharapkan ketemu mayat, tapi saudara ketemu Yesus yang hidup. Karena Tuhan melakukan jauh melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Sekali lagi, tidak ada yang prioritas bagi Tuhan. Bahkan kita lihat 3 wanita ini punya latar belakang yang kelam juga. Tapi ketika mereka punya iman, punya pengharapan, punya kasih yang extraordinary. Di situ Tuhan juga menyatakan kuasa yang extraordinary. Berkat yang extraordinary. Pemulihan yang extraordinary juga. Jadi sebagai kesimpulan, sampai kapanpun jangan biarkan iman, pengharapan, kasih itu hilang dari diri Anda. Pegang itu sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati.